kembalikan Indonesia padaku. Episode 2. Akar masalah, sistem yang gagal memisahkan negara dan pemerintah. Dalam struktur awal perusahaan negara, ada dua hal penting yang sengaja dipisahkan. Pemilik saham yang bertujuan menjaga semangat dan arah visi perusahaan sesuai nilai-nilai luhur, dan direktur yang mengelola hal teknis dan harian. Pemisahan itu bukan tanpa alasan. Pemegang saham adalah simbol, pengingat bahwa perusahaan ini dibangun untuk semua, sehingga ada rapat umum pemegang saham yang memegang keputusan tertinggi. Ia tidak boleh memihak. Sementara, direktur adalah pelaksana yang bisa diganti jika mulai lupa pada siapa ia bekerja. Namun direktur utama yang baru, yang sangat ambisius punya rencana lain. Dengan dalih efisiensi dan stabilitas, ia menggabungkan dua jabatan itu. Kini, dia bukan hanya pelaksana, tapi juga pengambil keputusan tertinggi. Ia tidak hanya mengelola perusahaan, tapi juga dianggap mewakili jiwa perusahaan. Kritik terhadap kebijakan perusahaan oleh pemegang saham yang asli kini dianggap menghina kehormatan institusi. Evaluasi terhadap direktur berubah menjadi penghinaan terhadap negara. Tidak ada lagi ruang untuk perbedaan pendapat, karena siapa yang berani berbeda dianggap tidak setia pada perusahaan. Dalam rapat besar tahunan, ia berkata lantang, "Saya bukan hanya direktur, saya adalah wajah perusahaan ini. Mengkritik saya berarti merusak citra perusahaan." Para pemegang saham bingung, bukankah perusahaan ini milik semua orang? Bukankah mereka berhak bertanya dan menuntut laporan? Tapi struktur telah berubah, aturan internal diam-diam diubah, sistem suara pemegang saham dipersulit, dan media internal hanya menyiarkan keberhasilan direksi, bukan suara para pemilik. Dan inilah akar masalah yang sesungguhnya. Perusahaan bernama negara gagal memisahkan siapa yang mengelola dan siapa yang melambangkan. Dan saat satu orang menguasai keduanya, kekuasaan tanpa batas pun lahir. Sistem itu tak lagi bisa mengoreksi dirinya sendiri, karena yang seharusnya jadi wasit kini ikut bermain, bahkan memimpin pertandingan. Dan para pemilik saham, mereka masih percaya mereka punya hak suara, padahal mikrofon mereka telah lama dimatikan. Namun sebenarnya yang tersisa hanyalah hiburan dan janji. Setiap bulan, sang direktur tampil di layar, tersenyum dan berkata, "Perusahaan kita hebat, ekspor naik, reputasi internasional meningkat, kita harus bersyukur." Padahal di balik layar, para pemegang saham semakin miskin, dividen yang dijanjikan tak kunjung datang. Mereka hanya disuruh menyetor dan menyetor, tanpa tahu kemana uang mereka mengalir. Lalu muncullah bisik-bisik, apakah ini masih perusahaan milik kita? Atau kita sudah dijadikan sapi perah oleh mereka yang mengaku pengelola? Beberapa orang mencoba membangunkan yang lain. Kita bukan buruh, kita bukan penonton, kita adalah pemilik. Tapi suara mereka tenggelam di tengah gemuruh propaganda dan pesta yang terus disiarkan.